Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya robbal alamin. Teman-teman sahabat KAZEB, di sini ada salah satu pemegang manuskrip tertua atau manuskrip tua tentang pernasaban, menanggapi perihal haul Mbah Sunan Ampel. Kemarin kan Mbah Sunan Ampel dihadiri oleh para ulama, para kiai, para habaib. Itu kelihatan ada Yai Pu'adur Hasan dari Sidogiri pimpinan, kemudian ada beberapa ulama-ulama yang hadir di sana termasuk para habaib. Nah, yang beliau tanggapi di sini, siapa panitia daripada haul Mbah Sunan Ampel dan apa yang beliau akan bicarakan, silakan simak bersama-sama. Mbah Sunan Ampel itu adalah milik semua umat Islam, sehingga kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang paling berhak, siapa yang paling pantas untuk hadir. Semakin banyak yang hadir mendoakan beliau di haulnya, ya tentu sebagai, apalagi kemudian misalkan sebagai zuriyah misalnya, ya tentunya harus berbahagia. Siapapun yang hadir, mungkin banyak dari para habaib yang datang loh, justru kita berbahagia. Banyak yang mendoakan beliau dari kalangan para kiai, dari para habaib dan lain sebagainya. Kalau kemudian yang tampak di media sosial kiainya tidak terlalu banyak, saya kira sangat sudah terwakili. Di situ ada ulama besar. Saya lihat ada Kiai Mas Fuad-Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren, salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar. Ada lagi dari Tambak Beras dan lain sebagainya. Apalagi juga kita tahu bahwa yang mengurus dari Makbarah Sunan Ampel maupun Masjid Ampel itu sendiri, nadirnya adalah keturunan dari Mbah Sunan Ampel. Justru kita bahagia. Nah, kemudian kenapa kok nggak diundang gitu ya, misalkan bahwa ini masih keturunannya gitu. Ya, saya kira tidak usah diundang, karena kalau sudah waktunya haul ya sudah hadir saja. Dan tidak harus di depan gitu ya. Kalau tidak masuk ke dalam kemudian tidak mau hadir, enggak lah. Jadi Kanjeng Sunan Ampel itu adalah milik dari semuanya, karena beliau sudah menjadi ikon penyebar Islam di Nusantara ini. Urusan nasab itu kalah dengan urusan status beliau sebagai seorang ulama, sebagai penyebar Islam. Sehingga tidak bisa kemudian, walaupun zuriyahnya sendiri tidak bisa kemudian mengklaim gitu, karena beliau sudah milik semuanya. Seperti juga kepada Rasulullah SAW. Di dalam hal semuanya, di dalam penyebutan kita juga harus tidak boleh menyebut sembarangan. Harus ada tata keramanya, harus ada Sunan Ampel. Kepada Rasulullah SAW juga tidak bisa menyebutnya kakek kami Muhammad SAW, tidak boleh. Walaupun kakeknya, tetapi urusan nasab kalah dengan status beliau sebagai Rasulullah. Harus menyebut Rasulullah, walaupun itu turunannya. Coba kita lihat di dalam hadis-hadis, misalkan Sayyidah Aisyah menyebut Rasulullah dengan apa? Bukan menyebut Zawji, bukan, tetapi menyebut Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu teman-teman ya videonya terkait tanggapan atau ucapan terima kasih daripada Kiai Hanan, yang merupakan beliau ini salah seorang yang punya atau memegang manuskrip pernasaban, manuskrip kuno beliau memegang. Beliau berterima kasih kepada ulama, kepada para habaib yang hadir di sana untuk mendoakan almarhum almaghfurlah Mbah Sunan Ampel. Nah, kemudian siapa di situ yang menjadi ketua penitianya? Ya duriyahnya sendiri, begitu ya, duriyahnya sendiri, bukan orang lain, bahkan bukan habaib. Habaib hanya sekedar undangan. Dan juga kan banyak tuh yang komentar-komentar ataupun yang ngeluh-ngeluh karena
nggak hadir atau nggak diundang, katanya duriyahnya. Jadi kata beliau, kata Mbah Yai Hanan, kalau duriyah daripada Sunan Ampel itu nggak perlu ada undangan. Harusnya orang yang paling depan untuk mengadakan acara, nggak perlu undangan. Kalau yang termaktub itu adalah duriyahnya, kecuali bukan duriyah daripada Mbah Sunan Ampel. Ya, kan banyak tuh kemarin pada komen, pada ada di channel-channelnya para mukimat tuh. Kenapa masih ada habaib? Nanti diganti aja penitiannya begini begitu gitu kan. Ada si kakek tua tuh kemarin bilang seperti itu. Mungkin beliau keturunan daripada Mbah Sunan Ampel ya. Ada lagi orang-orang yang katanya begini begitu. Yang seharusnya kata Mbah Yai Hanan tadi, kalau memang merasa duriyah nggak perlu untuk diundang atau ada undangan. Harusnya langsung datang aja begitu, dan paling depan kalau bisa ya, kalau memang mengaku sebagai dzurriyyah daripada Mbah Sunan Ampel begitu. Jadi jangan ini mah malah kemana-mana kan alor ngidul. Bahkan nggak boleh ngundang Habib, nggak boleh ada Habib di haul Mbah Sunan Ampel dan sebagainya. Bahkan Mbah Yai Hanan tadi itu berterima kasih kepada para habaib, terima kasih kepada para ulama yang hadir di sana, baik itu dari kalangan habaib ataupun dari kalangan para kiai gitu ya. Harusnya bersyukur kita memiliki ulama-ulama yang soleh, baik itu dari para habaib ataupun dari Duriyah Wali Songo itu sendiri. Seperti Mbah Yai Fuandur Hasan dari Sidogiri, itu adalah pimpinan Sidogiri ya teman-teman. Kemudian ada di Tambak Beras, tadi dikatakan oleh beliau. Jadi begitu, jadi nggak usah ada yang namanya, mohon maaf, iri dengki gitu, iri dengki. Haul itu, apalagi kita sebagai jamaah itu kan warga Indonesia, mencintai ulama, mencintai penyebar Islam, diantaranya Mbah Sunan Ampel, nggak perlu ada undangan sebetulnya. Begitu, datang aja kita menghadiri, ingin mendapatkan keberkahan melalui jalur daripada para wali-wali Allah, bil khusus Mbah Sunan Ampel tadi. Jadi nggak usah ada kata-kata nanti tahun 2026 diganti aja penitiannya. Penitiannya itu dari Duriyah itu sendiri, Duriyah daripada Mbah Sunan Ampel. Dan yang megang masjid-masjid di Ampel itu, yang dari Duriyahnya Sunan Ampel itu Duriyah Sunan Ampel sendiri, bukan orang lain. Kan ini di framing atau fitnah pada yang megang ini itu Habib, katanya Habib yang megang ini Habib. Enggak. Tetap di wilayah Sunan Ampel itu yang megang itu tetap Duriyahnya Mbah Sunan Ampel yang lebih berhak. Begitu tadi yang dikatakan oleh siapa? Mbah Yai Hanan. Jadi untuk anda para mukimat ini, tolonglah ya, jangan punya sifat iri dengki terhadap orang lain. Begitu, itu adalah pesan saya lah ya teman-teman. Semoga pencerahan ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbah Yai Hanan yang merupakan pemegang manuskrip kuno dan juga pemegang atau Duriyah daripada Wali Songo beliau itu. Masya Allah, beliau ini sangat bijak, luar biasa, hebat beliau itu. Begitulah kira-kira teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga di-share ke banyak orang agar orang-orang itu pada sadar ya, para mukimat itu. Terima kasih. Barakallahu fikum, wallahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.